Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rita Fitriani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu terdiri dari Eka, Lili Novita, Libertina Halawa, Nurhayati, dan Rizky Saputri. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai teknik atau cara menentukan uji normalitas dari data nilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia dengan menggunakan aplikasi atau alat bantu SPSS. Nah, aplikasi SPSS ini merupakan program komputer yang digunakan untuk melakukan analisis statistik untuk tingkat lebih lanjutnya. Nah, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dari data nilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah terdapat tampilan di saat kita membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, ketika kita membuka aplikasi SPSS-nya, itu akan muncul dua fitur. Yang pertama yaitu tampilan seperti ini. Nah, tampilan yang ini sudah saya isi dari data nilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia, yaitu N-nya berjumlah 24. Nah, dan di sini sudah terurut. Dan satunya lagi yaitu fitur output. Nah, jadi ada dua di saat kita membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian di sini terdapat baris pilihan. Nah, baris pilihan ini merupakan fitur yang ada pada baris menu yang ditampilkan pada baris pilihan SPSS-nya, yang dimana bertujuan untuk lebih mempercepat dan memudahkan bekerja dalam jendela SPSS-nya. Jadi untuk data dari nilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia, itu kita cantumkan atau kita isi pada tabel data. Itu terdapat dari baris pilihan data view. Kemudian data view ini merupakan spreadsheet-nya SPSS sebagai tempat menyimpan data dengan ketentuan bahwa baris ini menandakan kasus atau objek observasinya. Jadi kolom yang menandakan variabel ini untuk diukur dan sel-sel data view-nya ini adalah tempat di mana nilai data tersebut, maksudnya di mana nilai data dari variabel setiap kasus yang kita teliti atau yang kasus yang kita simpan. Kemudian satunya lagi yaitu ada baris pilihan variabel view. Nah, variabel view ini merupakan tempat pendeskripsian sifat-sifat dari setiap variabel yang akan kita masukkan. Nah, variabel view ini berupa nama, tipe, hingga sampai row. Nah, di sini sudah saya isi untuk bagian nama, kita isi sebagai data. Nah, pada variabel nama ini, yaitu sel pada variabel nama ini adalah tempat penamaan setiap variabel yang datanya akan atau sudah dimasukkan dalam data view. Kemudian tipenya ini numerik. Nah, variabel tipe ini tepat mendefinisikan tipe datanya dan sekaligus dapat mendefinisikan banyaknya karakter data dan nilai desimal yang akan diperlihatkan dalam data view. Kemudian ada width, ada height. Nah, yang ini untuk mendefinisikan banyaknya karakter data numerik atau string yang ingin ditampilkan dalam data view. Secara default, kolom ini akan berisi angka 8. Nah, untuk desimalnya, ini merupakan tempat kita mendefinisikan banyaknya angka di belakang koma yang ingin ditampilkan di data view-nya. Nah, untuk label kita isi dengan simbol XI, di mana nanti artinya ini lebih kurang itu score. Kemudian ada values, Nah, untuk bagian share ini,
merupakan tempat untuk mendefinisikan data yang kita masukkan, apakah data ini nominal, ordinal, atau scale, atau interval dan rasio. Di sini kita memilih scale. Baik, sudah kita isi semuanya. Apabila nilai dari hasil belajar siswa pelajaran kimia sudah kita masukkan dan sudah seperti ini, maka dapat kita lakukan pencarian uji normalitas dengan cara mengklik analyze. Nah, untuk analis ini merupakan menu inti dari SPSS yang berfungsi untuk melakukan semua prosedur perhitungan statistik seperti uji T, uji F, regresi, fan series, dan lainnya. Nah, setelah kita klik analis, kemudian kita pilih deskriptif statistik. Selanjutnya kita klik explore. Nah, setelah itu kemudian tampil seperti ini. Kemudian data yang tadi kita masukkan ke dependent list dengan menekan tombol panah, nanti dia akan berganti seperti ini. Nah, setelah itu data yang tadi di sebelah kiri akan masuk di dependent list, kemudian kita pilih float, maka muncul tampilan seperti ini. Setelah kita menekan fitur board tadi, nanti tertera di deskriptifnya sudah dicentang di endlif, kemudian browfold-nya sudah dicentang juga. Jadi kita tinggal mengaktifkan sistem invite-nya, kemudian tekan tombol yang ada pada menu, kemudian klik OK. Nah, di sini sedang diproses dari kita nilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia, apakah dia berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Setelah itu kita tunggu. Baik, di sini sudah muncul hasil dari yang kita lakukan tadi. Di sini banyak tabel. Nah, ini merupakan tampilan dari output. Nah, karena kita hanya akan melihat atau menemukan normalitas pada data tersebut, jadi kita melihat pada bagian tabel test of normality-nya. Nah, di sini uji normalitasnya menggunakan metode Kolmogorov-Minov dan satunya lagi Shapiro-Wilk. Nah, sebelumnya untuk uji normalitas ini sebenarnya ada keputusan dari Kolmogorov, Smirnov maupun Shapiro-Wilk, yang dimana nilai dari signifikasi lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal, tetapi jika nilai signifikasinya kurang dari 0,5, maka data penelitian itu tidak berdistribusi normal. Jadi, yang pertama kita lihat pada tabel Kolmogorov, Smirnov. Untuk menentukan normalitasnya, kita lihat dari nilai signifikasinya. Di sini ditulisnya 0,00. Jadi, bacanya 0,00. Berarti menurut Kolmogorov, Smirnov dari data tersebut tidak berdistribusi normal, yang dimana nilai signifikasi kecil dari 0,05. Maka dari penelitian tidak berdistribusi normal, sedangkan menurut atau metode Shapiro-Wilk ini signifikasinya 0,36, yang dimana data tersebut itu berdistribusi normal. Artinya jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05,
maka data tersebut berdistribusi normal. Baik, sudah jelas bahwa data tersebut jika menggunakan metode Kolmogorov itu tidak berdistribusi normal, sedangkan menggunakan metode Shapiro-Wilk itu berdistribusi normal. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai uji normalitas dari data tersebut. Nilai hasil pelajaran kimia saya akhiri, sekian dan terima kasih.